FAM sempat nggak terima dengan sanksi yang diberikan oleh FIFA. Federasi Sepak Bola Malaysia ini merasa naturalisasi mereka sah di mata hukum karena punya kelengkapan dokumen. Akan tetapi FIFA baru-baru ini merilis dokumen palsu yang dilakukan oleh FAM. FAM mengakali dokumen tersebut dengan mengubah tempat kelahiran kakek dan nenek mereka. Di balik skandal ini, Johor Darul Ta'zim menjadi sorotan karena awal mulanya berasal dari ambisi Tunku Ismail. Cetak Gol coba merangkum skandal proyek GDT yang berdampak ke timnas Malaysia sebagai berikut. Tim ambisius yang kumpulkan semua bintang. Johor Darul Ta'zim dikenal sebagai tim terkuat di Liga Super Malaysia. Klub berjuluk Harimau Selatan ini di-backing kekayaan tak tertandingi dari sang pemilik Tunku Ismail Idris. Tunku Ismail sendiri termasuk Crazy Rich Malaysia yang datang dari kalangan bangsawan. Dilansir dari laman Forbes, harta kekayaannya mencapai 750 juta euro atau 13 triliun rupiah. Saking banyaknya, pria 41 tahun ini nyaris membeli klub La Liga sekelas Valencia pada 2021 lalu. Kekayaan tersebut juga membuat Tunku Ismail lebih bebas dalam mengatur GDT. Dalam beberapa tahun terakhir, Tunku Ismail membawa bintang kelas dunia untuk bermain di tanah Melayu. Tak tanggung-tanggung, mayoritas diantaranya sempat merumput di Liga Top Eropa. Sebut saja Jordi Amat yang pernah berkarir di Liga Inggris dan juga Spanyol. Juga ada Jesse Rodriguez yang sempat berseragam Real Madrid serta Samu Castillejo dari AC Milan. Berkat dorongan amunisi tersebut, GDT langsung menjelma menjadi klub tersukses di Liga Malaysia. Tercatat pasukan biru merah berhasil merengkuh 11 kali juara liga berturut-turut sejak 2014. Torehan ini sangat jomplang dengan kontestan lainnya yang paling banyak mengoleksi 2 trofi. Padahal sebelum dipimpin Tunku Ismail, GDT belum pernah menjadi kampiun Liga Super Malaysia. Gak heran kalau lonjakan prestasi tersebut langsung membuat sang pemilik merasa sedikit jumawa. Tunku Ismail bahkan sempat menyindir rival Liga Malaysia yang dinilai bermental lembek. Dirinya juga membandingkan prestasi klub Malaysia dengan rival ASEAN seperti Indonesia. Para pesaing sering menggerutu karena tidak bisa bersaing dengan kita. Mentalitas seperti ini tidak terjadi di Liga Thailand dan Indonesia. Kalau tidak mampu bersaing, lebih baik mundur. Terbongkarnya proyek ambisius GDT akali FIFA. Prestasi gemilang bersama GDT bikin Tunku Ismail Idris penasaran. Dia pun berniat untuk membantu FAM dan menawarkan beberapa pemainnya yang berasal dari Amerika Latin untuk dinaturalisasi. Tanpa berlama-lama, FAM langsung menaturalisasi bintang GDT yang tengah merumput di Liga Malaysia. Mereka adalah Joao Figueiredo, John Irazabal, serta Hector Hevel. Rencana tersebut juga didukung oleh Wakil Presiden FAM saat itu, Datuk Muhammad Yusuf Mahadi. Saya pikir kehadiran pemain-pemain naturalisasi di GDT bisa semakin memperkuat tim nasional. Saya yakin mereka memandang Malaysia dan GDT untuk juga tampil di level yang lebih tinggi. Sayangnya kesenangan publik negeri jiran ini harus berakhir dalam waktu singkat. FAM dijatuhi sanksi berat dari FIFA karena proyek naturalisasinya dinilai bodong. Federasi Malaysia dituding telah memalsukan dokumen untuk 7 pemain asal Amerika Latin. Akibatnya para pemain mendapatkan sanksi larangan bermain selama 12 bulan. Masalah ini juga menimpa 3 punggawa GDT yang diboyong Tunku Ismail Idris. Alhasil sang bos besar langsung kong kali kong bersama FAM untuk membuktikan keabsahan naturalisasinya. Bahkan Federasi Negeri Jiran dilaporkan sampai menyewa pengacara kelas dunia untuk membela alibinya. Namun omon-omon bos GDT tersebut malah membuka kedoknya sendiri. Pasalnya ini bukanlah satu-satunya kasus di mana GDT memalsukan dokumen para pemainnya. Di skuad saat ini mereka punya 4 pemain dengan paspor Filipina. Mereka adalah Teto Martin, Enzo Lobardo, Antonio Glauder, dan Oscar Arribas. Sekarang keaslian dokumen 4 legiun tersebut diragukan karena belum pernah membela tim nasional Filipina. Sepatu bola From Zero kini turun harga.
Kamu bisa dapetin dengan harga 149 ribuan saja untuk mendapatin bonus tas dan kaos kaki. Cek linknya di bawah ini. FIFA buktikan dokumen naturalisasi Malaysia palsu. Usaha FAM untuk membatalkan hukuman dari FIFA berakhir sia-sia. Badan Sepak Bola Dunia merilis laporan resmi investigasi dari Komite Disiplin FIFA yang sempat dianggap bermasalah. Dari hasil investigasi, mereka berhasil menemukan salinan akta kelahiran dari para pemain. Hasilnya, kakek nenek dari ketujuh pemain naturalisasi nggak ada satupun yang lahir di Malaysia. Sebut saja kakek nenek dari Rodrigo Holgado yang seharusnya lahir di Buenos Aires, Argentina. Akan tetapi, FAM mengubah kelahiran sang kakek Omar Eli Holgado menjadi Penang. Bersumber dari situs resmi FIFA, Malaysia telah melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA. Pasal ini merujuk ke dokumen-dokumen yang dinilai palsu terkait pemain naturalisasi. Siapapun dalam kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola, memalsukan dokumen asli, atau menggunakan dokumen palsu atau yang dipalsukan akan dikenakan sanksi denda dan larangan bermain minimal 6 pertandingan atau jangka waktu minimal 12 bulan. Bunyi pasal FIFA. Departemen Registrasi Malaysia atau NRD akhirnya nggak bisa berbuat banyak. Mereka nggak dapat menemukan akta kelahiran asli dari kakek nenek ketujuh pemain tersebut. Pengakuan ini menunjukkan jika proses validasi dari pemerintah Malaysia nggak didasarkan pada dokumen asli. Seakan masih nggak terima, FAM kembali melakukan banding ke pengadilan CAS. Tim hukum FAM siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut segera setelah dokumen terkait diperoleh, tulis FAM. Setelah terungkapnya dokumen, Malaysia bersiap untuk menanti ancaman berat. Selain harus membayar denda, kemenangan Malaysia atas Vietnam tersebut akan dianulir. Vietnam akan menang secara WO dengan keunggulan telak 3-0. Akibat kejadian ini, beberapa pemain yang mengadu nasib di Malaysia mulai menolak tawaran FAM. Bergson Gustavo Silveira da Silva ogah untuk menjadi warga negara Malaysia. Saya rasa itu bukan urusan saya hanya salah satu karyawan di klub ini, dan saya harus menjalankan pekerjaan saya selama di sini, kata striker GDT ini. Sosok di balik naturalisasi ambisius Malaysia. Di balik sanksi yang diterima Malaysia, ada sosok yang mengerucut menjadi dalang. Nama Tunku Ismail Idris disebut-sebut di berbagai headline pemberitaan. Putra sulung dari Sultan Johor ini menjadi orang yang paling getol dalam proyek naturalisasi Malaysia. Tunku nggak ingin harimau Malaya tertinggal jauh dari negeri seberang, Indonesia. Mendengar hukuman yang diberikan, Tunku menegaskan semua proses telah dilakukan sesuai prosedur. FAM sudah mengikuti semua tahapan sesuai prosedur, bekerja sama dengan FIFA dan pemerintah Malaysia. Kalau memang sudah disetujui, mengapa tiba-tiba sekarang keluar keputusan berlawanan? Tulis Tunku Ismail lewat akun X. Zulakbal Abdul Karim meminta publik untuk nggak menyalahkan Tunku Ismail. Pengamat Malaysia ini menilai pemangku jabatan FAM yang seharusnya bertanggung jawab atas masalah tersebut. Yang Mulia telah menunjuk orang-orang yang dianggap terbaik. Jadi ketika masalah sebesar ini terjadi, manajemen tidak bisa tinggal diam. Mereka perlu maju memberikan penjelasan yang transparan. Zulakbal menilai publik Malaysia seharusnya berterima kasih ke Tunku Ismail. Pasalnya, harimau Malaya telah banyak bertransformasi dan kerap membanggakan Malaysia. Sebaliknya, CEO GDT Luis Garcia justru kecewa dengan sanksi yang diterima oleh Malaysia. Legenda Liverpool ini menilai sanksi ini akan merugikan para pemain. GDT sangat kecewa bahwa ada kesalahan teknis dalam proses pendaftaran oleh FAM. Kami berharap semua kepentingan ini bakal terselesaikan secepatnya, kata Garcia. Sepatu sneakers yang keren dipakai kemana aja bisa kamu dapetin dengan harga murah. Cek link di bawah ini. Itulah ulasan skandal proyek GDT yang berdampak ke tim nasional Malaysia. Bagaimana pendapatmu? Apakah kesalahan ini menjadi pelajaran berharga untuk Malaysia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.